Aku masih ingat hari itu. Tanganku gemetar memegang ponsel, membaca pesan dari Bang Ardi, pemilik kos. Dian, malam ini kita bicara ya, soal uang kos. Perutku serasa melilit. Aku tahu ini waktunya aku jujur. Aku belum bisa bayar, gaji belum turun, warteg tempatku sering makan sudah menunggak. Dan aku bener-bener kehabisan jalan. Malam itu, aku duduk di ruang tamu kos. Bang Ardi menatapku lama. Kamu telat bayar, Di. Kalau begini terus, saya juga repot. Aku menunduk. Suara nyaris tak terdengar. Maaf, Bang, aku benar-benar belum ada uang. Bisa nggak ditunda sebentar lagi? Ia menyandarkan tubuhnya, lalu berkata pelan, kamu tahu, di kota ini nggak semua bisa dibayar pakai uang. Kalimat itu menancap di kepalaku. Sejak malam itu, suasana jadi berbeda. Setiap kali aku bertemu Bang Ardi, ada rasa tegang yang tak bisa kujelaskan. Suatu malam, listrik kamarku padam. Aku keluar, mencari bantuan. Bang Ardi duduk di teras, merokok. Bang, lampu kamar aku mati. Ia menoleh. Besok, saya perbaiki. Malam ini, kalau takut, duduk di sini aja. Aku akhirnya duduk. Suasana hening. Sesekali aku mencuri pandang. Ada tatapan di matanya yang membuatku salah tingkah. Tiba-tiba, ia berkata, Dian, kamu sadar nggak? Kamu cantik banget. Aku tercekat. Pipi panas. Bang, suaraku hampir tak keluar. Ia mendekat. Jarak wajah kami hanya sejengkal. Aku ingin menjauh, tapi tubuhku justru diam ketika tangannya menyentuh pundakku. Malam-malam berikutnya semakin rumit. Aku sering berusaha menghindar, tapi entah kenapa selalu ada momen aku bertemu dengannya. Kadang ia mengetuk pintu kamarku hanya untuk memastikan aku sudah makan. Kadang ia sekadar bertanya tentang kerjaanku, tapi di balik tatapan matanya, aku merasakan sesuatu yang lebih. Dan aku pun tak bisa membohongi diriku sendiri. Ada bagian kecil dalam hatiku yang penasaran. Apa yang sebenarnya diinginkan Bang Ardi dariku? Suatu malam, ia datang ke kamarku, membawa lilin, karena listrik masih rusak. Kamu sendirian? Jelep-jelepan. Bisa takut? Nih, aku menerimanya. Tapi tangan kami bersentuhan. Sentuhan singkat itu membuatku gemetar. Dan ketika ia tidak langsung menarik tangannya, aku justru membiarkan. Beberapa detik kemudian, aku menarik napas panjang, mencoba menjernihkan kepala. Bang, ini salah. Kataku bergetar, tapi ia hanya menatapku dalam. Kalau salah, kenapa hati kamu gak benar-benar menolak? Aku tak punya jawaban. Hari-hari berikutnya, aku makin dekat dengan Bang Ardi. Tidak ada kata-kata pasti, tidak ada perjanjian jelas. Tapi aku tahu, ada semacam hubungan tak kasat mata yang membuatku terikat padanya. Suatu sore, saat hujan turun deras, aku terjebak di ruang tamu. Bang Ardi duduk di seberangku, hanya berjarak beberapa langkah. Suara hujan menenggelamkan dunia luar. Yang terdengar hanya degup jantungku sendiri. Ia berjalan mendekat. Aku mundur sedikit, tapi kemudian terhenti. Tubuhku menempel ke dinding. Tak ada jalan keluar. Bang Ardi menatapku lama. Dian, kamu tahu, kamu bisa bayar dengan cara lain. Tapi bukan cuma tubuhmu yang aku mau. Aku mau kamu sepenuhnya. Aku menelan ludah. Kata-kata itu menusuk. Saat ia meraih wajahku, bibirnya semakin dekat. Aku memejamkan mata antara takut, malu, dan sesuatu yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Hubungan itu berlangsung beberapa kali. Aku sendiri sering menangis setelahnya. Ada rasa bersalah, tapi juga rasa tak bisa melepaskan diri. Hingga suatu malam, aku memberanikan diri bicara. Bang, sampai kapan kita begini? Aku takut, aku nggak mau hidupku hancur. Bang Ardi terdiam lama, lalu berkata, aku nggak pernah maksa kamu, Di. Semua karena pilihan. Tapi kalau kamu mau berhenti, aku bisa cari penghuni lain.
Kamu bisa pindah, bebas. Aku menatapnya. Air mata jatuh begitu saja. Kenapa harus serumit ini? Ia mendekat, menghapus air mataku. Karena kita manusia. Kadang kita bayar sesuatu bukan dengan uang, tapi dengan hati. Malam itu, aku harus memilih tetap di kosan dengan segala resiko atau pergi meninggalkan semuanya. Dan pilihan itulah yang akhirnya mengubah hidupku selamanya. Sejak malam aku menangis di hadapan Bang Ardi, segalanya jadi makin kacau. Aku mencoba menjaga jarak, tapi setiap kali aku menutup pintu kamar, bayangan wajahnya selalu muncul. Aku benci pada diriku sendiri, karena meski aku tahu ini salah, aku masih menunggu ketukan di pintu kamarku. Dan benar saja, malam itu suara ketukan terdengar pelan. Suara beratnya memanggil. Aku terdiam, ingin menolak, tapi kakiku justru melangkah membuka pintu. Di depan pintu, ia berdiri dengan tatapan dalam. Tanpa banyak kata, ia masuk. Jarak kami begitu dekat. Udara kamar tiba-tiba terasa tipis. Tangannya menyentuh pipiku. Aku gemetar, tapi tidak menepis. "Kenapa kamu biarin aku gini?" bisiknya. Aku tidak bisa menjawab. Yang bisa kulakukan hanya memejamkan mata saat ia mendekat. Detik demi detik, dunia di sekitarku menghilang. Yang tersisa hanya degup jantungku dan kehangatan tubuhnya. Hari-hari berlalu. Dari luar, aku masih terlihat seperti penghuni kos biasa. Tapi di balik pintu kamar, hubungan itu makin dalam. Kadang aku duduk berdua dengannya larut malam, berbagi cerita hidup. Kadang aku hanya berbaring diam di sampingnya, mendengarkan nafasnya. Dan kadang, namun kebahagiaan semu itu tidak bertahan lama. Suatu sore, aku mendengar bisik-bisik dari tetangga kos. Kamu tahu nggak? Kayaknya Bang Ardi deket sama salah satu anak kos." "Serius? Sama siapa?" "Aku nggak tahu pasti. Tapi kayaknya si Dian." Darahku langsung berdesir. Dunia rasanya runtuh. Malamnya, aku menangis sendirian di kamar. Aku sadar, cepat atau lambat, rahasia ini akan terbongkar. Aku memberanikan diri bicara lagi dengan Bang Ardi. "Bang, aku nggak bisa terus begini." Orang-orang udah mulai curiga. Ia terdiam lama, lalu mendekat. "Jadi, kamu mau pergi dari sini?" Aku mengangguk dengan mata basah. "Aku harus, kalau enggak, aku hancur Bang." Ia menatapku dalam-dalam, lalu menarikku ke dalam pelukannya. Hangat, tapi juga menyakitkan. "Kalau begitu, biar malam ini jadi yang terakhir." Aku membeku. Kata-katanya terasa seperti vonis. Malam itu, untuk terakhir kalinya, aku merasakan pelukan itu. Semua begitu intens, begitu emosional, hingga aku nyaris tak sanggup bernapas. Setiap sentuhan terasa seperti perpisahan yang perlahan mengiris hatiku. Esoknya, aku pergi, membawa koper kecil dan air mata. Bang Ardi hanya berdiri di depan gerbang kos, menatapku tanpa kata. Aku ingin berlari kembali ke pelukannya, tapi aku tahu itu hanya akan memperpanjang luka. Sebelum aku benar-benar pergi, ia berkata lirih, "Dian, terima kasih sudah hadir di hidupku. Meski sebentar, jaga dirimu." Aku menunduk, menahan tangis, lalu melangkah pergi. Di dalam hati, aku sadar, aku memang membayar kos bukan dengan uang, tapi dengan tubuh dan perasaanku sendiri. Tapi lebih dari itu, aku juga kehilangan sesuatu yang lebih berharga hatiku. Dan itu adalah harga yang tidak akan pernah bisa kuganti. Cerita ini tidak berhenti di Bang Ardi. Hidupku terus berjalan. Luka itu tetap ada, tapi juga memberiku kekuatan untuk lebih berhati-hati menjaga diri. Kini, setiap kali aku melewati bangunan kos itu, aku hanya bisa tersenyum pahit, karena di sanalah aku belajar bahwa tidak semua yang terlihat seperti cinta benar-benar cinta. Kadang itu hanya kebutuhan, kadang itu hanya pelarian. Tapi aku, Dian, memilih untuk melanjutkan hidup dengan luka, dengan kenangan, dan dengan doa.
Semoga suatu hari nanti, aku bisa membayar hidupku bukan lagi dengan tubuh, tapi dengan cinta yang tulus.